Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kalimat thayyibah. Akidah Akhlak kelas 4 semester 1 SD Negeri 2 Cinolong. Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Ayo kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa pengertian dari Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar? Dan kapan kita akan mengucapkan kalimat tersebut, dan apa hikmah dibalik dari ucapan kalimat thayyibah tersebut? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ketika ada petir, gunung meletus, gempa bumi, kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Betul sekali, kita akan mengucapkan Subhanallah. Kalimat Subhanallah yang mempunyai arti Maha Suci Allah. Secara bahasa, ungkapan Subhanallah berarti menyucikan Allah dari sifat yang tidak layak untuknya. Ketika seseorang atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan Subhanallah. Kalimat Subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Ungkapan tasbih memuji Allah. Hanya Allah yang paling mulia di alam fana ini. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddus azizil hakim. Artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, dengan bertasbih akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pahala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Anak-anakku, melihat gunung yang menghampar cantik, melihat laut yang begitu luas, dan taman bunga yang begitu menawan. Apa yang akan kita ungkapkan ketika melihat itu semua? Iya, betul. Kita akan mengucapkan Masya Allah. Kalimat Masya Allah yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak akan hal itu. Kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, kita melihat gedung atau masjid yang begitu megah, teknologi canggih atau prestasi yang memukau, mujizat-mujibat dan karamah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا, yang artinya, mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh ini semua kehendak Allah, tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jika engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, lihatlah bayi kembar 5, dan itu adalah orang yang begitu tingginya. Dan apa yang dilihat pada ular itu? Ular itu berkepala 2. Apa yang kalian ungkapkan jika melihat kejadian-kejadian yang tidak masuk akal seperti itu? Dan itu semua sangat mungkin bagi Allah, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, yang disebut juga bacaan takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kita ungkapkan, kita berzikir kepada Allah. Allah Maha Pencipta. Kemudian kita ungkapkan ketika para pahlawan sedang berperang, kita ucapkan juga Allahu Akbar. Ketika hari raya juga kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika adzan pun sama mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana dalam firman Allah surah Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki semuanya, dia hanya berkata jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa kamu mengucapkan subhanallah ketika mendengar suara petir? 2. Kapankah waktu yang tepat mengucapkan kalimat Masya Allah? 3. Mengapa kalimat Allahu Akbar sering diteriakkan oleh para pahlawan yang berjuang melawan penjajah? 4. Apa hikmah yang kita peroleh ketika mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? 5. Mengapa ketika kita melihat hal yang baik dan terindah mengucapkan subhanallah?